Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu honorer yang sudah melakukan pendataan pada aplikasi pendataan honorer non-ASN milik PKN. Pada pendataan dimaksud, honorer juga ada keberuntungan dengan perhitungan masa kerja yang dihitung sejak TMT awal kerja sesuai dengan SK pengangkatan dari awal. Nah, Bapak Ibu, bagaimana keberuntungan ya para honorer non-ASN dengan perhitungan masa kerja ini? Dalam pendataan non-ASN, simak videonya jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Perhitungan masa kerja honorer. Ada menu terbaru pada portal pendataan non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengenai inputan TMT awal bekerja dan gaji terakhir yang harus diinput oleh para honorer non-ASN. Tentunya hal ini perlu diketahui oleh para tenaga honorer yang saat ini sedang mengikuti tahapan pendataan non-ASN di tahun 2022. Mengingat masih banyak kalangan tenaga honorer yang masih belum memahami cara melakukan penginputan TMT dan gaji terakhir pada portal pendataan non-ASN tersebut. Adapun beberapa langkah yang harus dilakukan oleh tenaga honorer dalam menginput data TMT dan data gaji terakhir pada portal pendataan non-ASN. Pertama, jika sudah membuat akun, silakan login ke akun yang sudah ada dengan cara mengunjungi portal pendataan non-ASN bkn.go.id. Langkah kedua yaitu memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK dan password yang sudah dibuat dalam pembuatan akun pendataan non-ASN. Ketiga, klik masuk. Dan keempat, setelah itu akan muncul tampilan terbaru yaitu di bagian TMT atau tanggal mulai awal bekerja tenaga honorer pada instansi di mana bekerja. TMT tersebut wajib diinputkan. Untuk mengetahui TMT, silakan honorer membuka SK pertama, SK yang mana itu SK pertama kali diangkat sebagai tenaga non-ASN di instansi. Kemudian cek tanggal yang tertera pada SK tersebut agar mengetahui tanggal berapa honorer mulai bekerja. Nah, di sini ada satu hal yang saya berikan pemahaman kepada Bapak Ibu. Tanggal SK dengan TMT itu beda Bapak Ibu ya. Tanggal SK yang dimaksud adalah tanggal penandatangan SK, sementara TMT adalah termasuk isi daripada SK atau bagian daripada SK, yaitu pada saat Bapak Ibu ditugaskan aktif melaksanakan tugas. Misalnya perjanjian kerja ini berlangsung selama 12 bulan, terhitung tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Desember 2015. Dalam kalimat tersebut, yang akan dijadikan sebagai TMT atau tanggal mulai awal bekerja oleh tenaga honorer adalah 1 Januari 2015, bukan Desember 2015. Jika sudah menemukan TMT tersebut, honorer bisa langsung saja menambahkan di kolom yang sudah tersedia dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya 20 Oktober 2022. 5. Masukkan nominal gaji terakhir yang diterima atau gaji saat ini. Nominal gaji yang harus diinputkan oleh honorer adalah nominal yang diterima saat ini. Nah, misalnya Bapak Ibu, gaji Oktober, kalau gajinya misalnya 1.500.000, maka masukkan 1.500.000 tanpa titik dan koma. Langsung saja 1500000. Jadi honorer dapat mengecek slip gaji terakhir yang diberikan oleh instansi untuk memastikan berapa nominal gaji yang diterima. Format penginputan nominal gaji tenaga honorer tersebut harus menggunakan angka agar berhasil diinput. Jadi angka yang dimaksud Bapak Ibu tanpa titik dan koma, karena kalau pakai titik dan koma itu tidak bakal berhasil. Jika sudah selesai diisi semua data yang diperlukan, tinggal klik simpan. Kemudian apabila setelah mengklik tombol simpan, kemudian muncul galat berhasil, artinya
honorer sudah berhasil menginputkan TMT dan nominal gaji yang diterima saat ini pada instansi asal. Pastikan jaringan yang dapat digunakan ketika melakukan penginputan itu stabil agar tidak ada kendala. Terkait dengan menu baru ini dan data-data yang harus honorer inputkan di dalam portal BKN bagi yang sudah membuat akun maupun akan membuat akun dalam tahap prafinalisasi, ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Mengingat masa kerja yang diinputkan pada saat pendataan awal sebelum prafinalisasi itu hanya 5 tahun. Ini tentunya kabar baik yang rekan-rekan honorer sudah lama mengabdi. Artinya, melalui menu ini, pemerintah berupaya melihat TMT yang dimiliki oleh tenaga honorer. Sehingga akan kelihatan honorer yang sudah bekerja sekian tahun lamanya dilihat dari TMT atau tanggal mulai awal bekerja pada instansi tertentu. Ada juga mungkin yang bertanya-tanya terkait bagaimana bagi honorer yang sudah resume. Untuk mencetak kembali, silakan login ke akun masing-masing dan cetak kembali kartu pendataan non-ASN. Di bagian paling bawah akan muncul menu pilihan untuk cetak kartu penataan tenaga non-ASN. Itulah informasi ya tentang perhitungan masa kerja Bapak Ibu honorer melalui TMT awal bekerja pada menu baru di portal BKN. Nah, demikian Bapak Ibu, dan satu tambahan bagi Bapak Ibu yang ragu karena sudah meresum datanya, ya, silakan ikuti petunjuknya, yaitu untuk mencetak kembali, silakan login ke akun masing-masing dan cetak kembali kartu penataan non-ASN. Seterusnya, di bagian paling bawah akan muncul menu pilihan untuk cetak kartu penataan tenaga non-ASN. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.